Kenapa merayakan hari raya orang-orang Nasara haram mengucapkan? Jangankan merayakan, mengucapkan salam aja dilarang. Kenapa tadi? Karena kalau mengucapkan salam kepada Nabi Isa alaihi salam, salah seorang daripada nabi di antara 5 yang ulul azmi, 5 besar dari sekian ratus ribu, ya, berapa jumlahnya? 120.000 orang. Kemudian diperkecil menjadi 314 nabi dan rasul, ya, rasul diperkecil 314, kemudian diperkecil 25, kemudian diperkecil 5, kemudian diperkecil 2, kemudian 1 Rasulullah, ya, diperkecil 5, dari 25 jadi 5. 25 itu yang dalam Quran diceritakan, ya. Ada kisah nabi dan rasul itu diceritakan dalam Quran, ada yang enggak, ya, enggak seluruhnya. Wa minhum man qasasna alaika minhum lam naqsushum alaik. Ya, diantaranya ada yang diceritakan kepadamu dan diantaranya tidak diceritakan. Karena seandainya diceritakan kisahnya 120.000 itu, ya Al-Quran nggak bisa terbaca lagi. 25 aja sudah banyak termuat kisah-kisah, ya. Udah tebal itu kitab. Kenapa dibolehkan padahal dalam surah Maryam ayat 33 Nabi Isa sendiri yang berkata wassalamun alayya yauma wulidtu, salam dan sejahtera atas saya, keselamatan atas saya pada ketika aku dilahirkan, wa yauma yamutu, ketika aku diwafatkan, amutu, ketika aku dimatikan, diwafatkan, amut, wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan juga ketika aku dibangkitkan. Kan ada selamat itu, selamat atas saya ketika lahir. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma ub'ats yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Nabi Isa putra Maryam. Qaulul haq fihi yamtarun. Perkataan yang benar, dia berkata benar. Ucapan yang sebenarnya dia adalah nabi, bukan Tuhan. Ya, bukan seperti waqalu takhadzal rahmanu walada, bukan. Ya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, jin aja begitu bilang. Jin aja mengungkapkan apa, surat Jin ayat 3. Tahu antum surat Jin ayat 3? Wa annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, bahwasanya dia Allah Ta'ala itu apa? Jaddu rabbina. Jaddu apa artinya? Jaddu, agung, agung sebutannya. Jaddu rabbina, Tuhan kami itu sangat agung, menyebutnya, sebutannya, mahanya, segala-gala dia, maha segala-galanya Allah itu. Jaddu rabbina, agung sekali dia. Mattakhadzallah sahibatan, mattakhadha sahibah, dia tidak mengambil sahabat. Sahabat itu apa artinya itu? Sahibah, sahabat perempuannya itu istri. Sahabat, sahibatan wala walada, itu jin yang bilang tuh. Apa bunyinya yang ayat pertama? Qul uhiya ilai annahu istama'a, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Apa lagi?
yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lam nusyrika bi rabbina ahada. Wa annahu ta'ala, bahwasanya dia Allah Ta'ala itu jaddu rabbina, sangat agung Tuhan kami itu, sangat agung sebutannya, yang sekali-kali Tuhan kita itu tidak pernah mengambil sahibah, tidak pernah dia menjadikan manusia sebagai istri. Maryam bintu Imran sebagai istri, nah ada itu jin aja bilang kayak gitu. Mattakhadha sahibatan wala waladat, dan tidak juga anak laki-laki, seorang anak laki, yaitu Isa ibnu Maryam. Sekarang orang yang meraya-rayakan ini, dia membatalkan ayat Allah ini, sekaligus membatalkan lawannya juga. Allah sendiri yang menyatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah tempat meminta, bergantung makhluk seluruhnya sama dia, yang tidak pernah beranak, tidak pernah Allah itu beranak, dan tidak pula dilahirkan dia. Yalid, yulad, yulad itu dilahirkan, yalid beranak seorang anak, memperanakkan seorang anak, kemudian dia dilahirkan pula. Tidak beranak, tidak pernah dilahirkan. Orang Nasara, Kristen apa Kristen? Oten. Dia malah mengatakan wa qalu takhadzallahu walada. Ini yang menyebabkan, itu membatalkan. Ya, hampir-hampir apa tadi? Coba tengok lagi. Ayat berapa tadi? Itu hampir-hampir langit pecah. Coba tengok. Wa qalu takhadzallahu walada. Ulang lagi. Wa qalu takhadzallah. Mereka berkata ittakhadzallah, Allah mengangkat seorang anak. Wa qalu takhadzar rahman. Rahman ya? Coba tengok itu apa? Rahman. Surat Maryam ayat 88. Aduh. Maryam 88. Mereka berkata Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Ar-Rahman yang maha pengasih, yang tak pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yaitu Allah yang maha pengasih, yang tidak pilih kasih. Cina kafir, orang-orang kafir, iblis kafir, aba wastakbar wa kana minal kafirin pun dikasih. Apa yang dikasih Allah sama iblis? Permintaan terakhir. Apa permintaan terakhir iblis? Panjangkan umurnya, izinkan aku menggoda. Aku buktikan bahwa anak Adam dan keturunannya itu blok. Apa on blow itu? Bisa ditipu. Ente itu bisa ditipu oleh iblis. Kalau tidak ada ilmu ente akan ditipu oleh iblis. Terbukti tipuannya manjur. Seluruh orang jadi tergelincir kecuali orang yang betul-betul ikhlas. Inilah kegunaan iblis itu. Apa guna iblis? Apa hikmah penciptaan iblis dan memberikan tangguh kepadanya? Agar dia membuktikan bahwa orang-orang yang seperti Adam dan keturunannya ini bisa diseret, dibodoh-bodohi. Ada surga, ada neraka. Dia milih neraka dia. Surga ada yang nikmat selama-lamanya saja. Gak ada batas lagi. Kenapa gak ada batas nanti? Karena mati 2 kali, hidup 2 kali. Surah apa itu? Ghafir ayat 11 atau 13 kalau tidak salah. Ya, qalu Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami sebanyak 2 kali dan hidup 2 kali. Hidup 3 kali, mati 3 kali itu tidak ada. Hidup itu cuma jatahnya setiap orang 2 kali.
Hidup pertama untuk beramal, darul amal. Hidup kedua untuk darul jaza. Hidup ketiga ada? Nggak ada hidup ketiga karena mati tidak. Mati cuma 2 kali. Nanti pada kehidupan kedua itu mati disembelih. Kalau udah disembelih berarti tinggal hidup aja lagi, hidup saja tinggal lagi, karena mati nggak ada lagi, mati udah stop. Dalam surat Ghafir surat 60 itu dikatakan, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, sebanyak 2 kali, bukan 3 kali. Pertama mati kita sudah lewat di alam arwah dulu, alam arwah udah mati dan kadang-kadang sebelum sampai ke alam dunia udah mati di alam rahim. Jadi alam itu 3. Sekarang udah 2 kita lewati. 3 belum lagi. 2,5 lah baru ya. Kalau kayak Ami 2,5 lebih baru. Mati pertama di alam arwah. Kemudian masuk ke alam rahim. Dimasukkan Allah dalam alam rahim ketika umur 4 bulan 10 hari. Ya. 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, ya. Jadi 4 bulan 10 hari baru dimasukkan, dikirim malaikat, dimasukkan roh ke dalam cikal bakal embrio tadi, yang baru berumur 4 bulan 10 hari. Kemudian ditetapkan rezeki, amalnya, bahagia atau sengsaranya, kemudian ajalnya 4 itu. Begitu. Di alam rahim sudah lewat, alam arwah sudah lewat. Mana dalil alam arwah kemarin? Alam arwah apa? Mana dalilnya? Ente sudah mati di alam arwah dulu. Dalilnya mana? Surat Al-Insan ayat 1. Bukankah sudah datang sama ente? Hal ata 'alal insan? Ente ini insan kan? Insan itu termasuk novel toh? Ya. Insan ya? Bukan hewan kan? Nah, hal ata 'alal insan, bukankah sudah datang sama manusia? Sudah lewat masanya. Hinun, satu masa, sebuah masa, minad dahri, dari sekian panjang masa yang dilewati nanti sampai kiamat. Nah, ada hinun, ada seketika antum itu waktu di alam arwah. Minad dahri lam yakun syai'an, dalam keadaan tidak ada apa-apa bentuknya. Lam yakun syai', tidak ada sesuatu pun ente disebut. Lam yakun syai'an mazkura, tidak bisa disebut apa bentuknya itu. 1.000 tahun yang lalu, 1.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu di alam arwah, tidak bisa itu disebut. 4.000 tahun yang lalu di dalam alam arwah ente siapa ente? Tidak tahu ya, tapi ada ente waktu itu. Kita sama-sama dalam arwah itu, tapi tidak ada bentuknya. Lam yakun syai', tidak berbentuk apa-apa. Mazkura, dan tidak bisa disebut apa-apa. Ya, dalam bentuk apa tidak tahu kita. Ya, masih panjang, baru alam dunia baru. Nanti alam barzah, mati kedua, mati terakhir itu. Mati kedua itu sudah mati terakhir. Habis itu hidup lagi. Kaifa takfuru nabillahi wa kuntum amwat fa ahyakum. Kamu dulu mati kemudian dihidupkan Allah. Hidup sekarang ini gunanya apa? Darul amal, darul amal, darul jaza, di pada kehidupan kedua. Selama-lamanya beramal sedikit, 100 tahun paling lama, 60 tahun paling lama, 50 tahun pernah ada, 19 tahun ada juga, 10 tahun ada juga. Bahkan belum lahir 0 pun ada. Belum lahir dia umur 0 udah mati dia, kayak anak Ami Tamam Tamim, adiknya Usama, abangnya Khalid. 2 orang umur 0, bahkan min 40 hari udah meninggal ya. Ada min 3 meninggal, yang kembar pertama. Ada min 40 hari juga meninggal. Min, bukan plus. Kalau sekarang nih Ami plus 52 tahun. Anak Ame min 3 hari udah meninggal dalam perut uminya. Yang kembarannya min sebulan, min 30 atau 40. Pokoknya dia bahkan ketika min 40 itulah lebih kuat bentuknya.
lebih seperti bayi. Kalau min 3 kayak muda, masih bentuk agar-agar modelnya. Gimana bentuknya? Nampak sama Mami ketika dia lahir itu? Ya, masih lunak, terlalu lunak. Yang min 40 agak keras dia. Sampai min 3 8 bulan, tambah kecil bentuknya, tambah bayi lagi bentuknya, gaca agar-agar. Begitu. Masih panjang. Ada di dalam apa nanti proses sejak dari arwah sampai alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam kebangkitan, kiamat, mahsyar, sampai sirat, banyak, mizan lagi, hisab lagi, telaga lagi, banyak sekali. Ada 13, 15 yaumu itu prosesnya sampai ke sorga, sampai sirat, ya kan? Sebelum masuk sorga melewat sirat juga, jembatan yang terbentang di atas neraka, lewat sorga. Mau ke sorga tapi lewat neraka. Setiap orang pasti lewat neraka. Mana dalilnya? Surat Maryam juga itu. Coba nanti tengok surat Maryam ayat 5 terakhir, tengok ada itu. Kita ini akan melewati, sebelum masuk surga lewat dulu neraka. Ayat berapa tuh? Ayat 5 terakhir, coba tengok. Wa inna minkum, surat Maryam tengok. Wa inna minkum illa wariduha kana hatmam maqdiya, kana rabbika hatmam maqdiya. Summa nunajjil lati nattaqau ladzi nattaqau wa nadharu zalimina jisiya. Ada situ. Wa inna minkum illa wariduha. 10 terakhir atau 15 ayat terakhir. Ada wa inna minkum, surat Maryam ayat 67 kalau enggak salah. Berapa ya? Ada situ. Wa inna minkum ada? Iya, ada situ. Wa inna minkum illa wariduha. 57 coba tengok, 57. 57 atau 67 coba tengok. Coba tengok sini. Biar mantap. Sambil ngulang-ngulang juga Ami sebenarnya ya. Aduh, 871 wa inna minkum 70 71 72. Ya, coba tengok wa inna minkum illa wariduha. Coba tengok. 7172 coba baca. Di situ sebelum masuk surga kita lewat neraka dulu, tamasa ke neraka dulu. Coba antum tengok, baca. Wa inna minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladhina ittaqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya. Coba artikan wa in minkum, tidak ada di antaramu, di antara satu orang pun di antaramu, tidak satu pun di antara kalian, illa wariduha, kecuali dia akan mendatangi api neraka jahanam. Jadi setiap ente tidak satu pun dari di antara anak Adam ini yang tidak melewati, pasti melewati. Karena yang demikian itu adalah ketetapan Tuhan. Tuhanmu menetapkan seperti itu. Sebelum berangkat surga, masuk surga, mampir di neraka dulu. Tengok-tengok neraka bagaimana bentuknya, biar datang rasa syukur ente. Tempat orang di surga itu dinampakkan tempat nerakanya. Orang neraka dinampakkan tempatnya surganya. Ini tempat surgamu.
Seandainya kamu patuh dan taat kepada Allah dan Rasul, ini tempatmu. Tapi karena kamu membangkang, ini tempatmu. Kemudian orang penduduk surga begitu. Seandainya kamu orang-orang jahat, orang kurang ajar, tidak beriman kepada Allah, nggak percaya, pasti tempatmu sini. Untung saja kamu beriman, maka tempatmu ini. Akan lahir rasa syukurnya. Orang neraka diperlihatkan tempat surganya agar semakin mendalam rasa penyesalan yang tiada terhingga. Andai saja saya patuh saya dikatakan apa yang dikatakan Allah dan Rasul oleh guruku, oleh nabiku, segala macam teman-teman yang baik, ya. Seandainya aku mendengar dan memikirkan, tempatku pasti bukan ini, tapi ini yang cantik ini. Maka penyesalannya bertambah-tambah. Itulah nafsul lawamah, nafsu jiwa yang menyesal. Kan ada jiwa nafsu itu 3 ya, mutmainnah, amarah, lawamah. Betul? Masya Allah. Coba kamu artikan tadi. Wa minkum ayat 71-72. Tidak ada di antara kalian itu, tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatanginya masuk neraka, mendatangi neraka, lewati neraka, di atas neraka. Hal itu ketetapan itu adalah sebuah kemestian dari Rabbmu. Terus apa lagi? Kemudian kami akan menyiapkan orang-orang bertakwa dan memberikan. Nah, orang-orang yang takwa, tidak kurang ajar dia, patuh-patuh sama Allah, beriman kepada Allah, memikirkan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah dia pikirkan, nggak disepelekan. Summa nunajjil ladzina taqaw. Orang-orang yang takwa, apa takwa? Kemarin ada takwa apa? Masih ingat takwa? Antakmala, engkau beramal li taatillah. Engkau beramal untuk mentaati Allah, itu takwa itu. Kalau tidak ada amal, tidak takwa namanya. Engkau beramal mentaati Allah di atas ilmu dari Allah. Mi'ala nuri minallah, tarju sawaballah, mengharapkan pahala Allah. Wa antatraku maksiatillah, engkau tinggalkan maksiat kepada Allah, itu takwa juga itu. Ala nurin minallah, di atas ilmu, bukan di atas rasa takut polisi, takut abi, takut umi, enggak. Ente meninggalkan maksiat itu karena Allah, di atas ilmu. Ada dalil yang mau pelajari, apa sebabnya enggak mau kita tinggalkan? Karena dilarang, haram oleh Allah. Kenapa kita enggak mau menikahi saudara kita atau ibu kita atau ante kita? Kenapa? Karena dilarang dalam surat An-Nisa ayat 20 tadi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum. Begitu. Ada. Jadi penyebab dilarangnya apa tadi? Natal, tidak boleh merayakannya. Kenapa? Karena orang yang merayakan Natal itu dia meyakini Allah punya anak, seperti dalam surat Maryam ayat 88, wa qalu takhadzallahu walada wa qalu takhadzar rahman walada. Jin aja tidak pernah, dalam surat Jin ayat 3 tadi ya. Itu sudah sebuah kemungkaran yang sangat keji. Hampir-hampir langit terbelah. Apa? Langit apa tadi? Yatafattarna, hancur, lebur langit gara-gara menahan murka. Langit yang besar-besar itu aja murka mendengarkan perkataan mereka. Anda'au apa tadi? Ayat 92 deh. Anda'auhum, ketika dia mendakwakan Tuhan punya anak, langit itu hampir hancur, bumi terbelah, kemudian gunung-gunung apa? Hancur lebur juga. Ya, langit runtuh, bumi terbelah, gunung-gunung hancur lebur. Disebabkan mereka mendakwakan Allah memiliki anak. Apalagi Allahnya yang dihina mempunyai anak.
Apalagi Allah, langit aja begitu, bumi aja begitu, gunung juga begitu. Ya, sebuah kemungkaran yang sangat mungkar. Makanya jangan dibilang selamat Natal. Kalau selamat Natal itu berarti Allah itu batal beranak, batal tidak beranak. Allah beranak jadinya karena Allah ngambil anak. Allah beranak, padahal Allah lam yalid, tidak pernah beranak dan tidak pula diperanakkan. Demikian saja ya, itu sebabnya dilarang. Kenapa kita tidak boleh mengikuti. Tapi kalau sekedar meyakini Nabi Isa itu sebagai nabi, tidak apa-apa. Nabi Isa sendiri bilang, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat atas lahir saya, selamat atas mati saya, selamat atas berbangkit saya. Ya, demikian dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.